Microsoft Dunia dijelaskan bahwa Sangiran merupakan sebuah kompleks situs manusia purba dari kala Pleistosen yang paling lengkap dan paling penting di Indonesia, bahkan di Asia. Buku ini ditulis oleh Heri Widianto dan Saya. Jawabannya adalah Rahman Simanjuntak. Jawabannya benar. soal nomor 13. Meganthropus paleojavanicus berasal dari kata mega besar, paleo tua, dan java Jawa. Jadi Meganthropus paleojavanicus berarti manusia. Saya. Jawabannya adalah raksasa yang pertama hidup di Jawa. Jawabannya benar. Soal nomor 25. Manusia praaksara pada masa berburu dan mengumpulkan makanan hidup dalam kelompok veil yang sering berpindah-pindah atau disebut juga. Saya. Jawabannya nomaden. Jawabannya benar. Soal nomor 2. Pada tanggal 5 Desember 1996, situs Sangiran ditetapkan sebagai warisan budaya UNESCO, yaitu sebagai. Saya. Jawabannya adalah The Early Man Site. Jawabannya benar. Soal nomor 14. Temuan manusia wajar tersebut menunjukkan pada kita bahwa sekitar 40.000 tahun yang lalu Indonesia sudah didiami oleh Homo sapiens yang rasnya suka dicocokkan dengan ras-ras pokok yang terdapat sekarang. Oleh karena itu manusia wajak dapat dianggap sebagai suatu. Saya. Jawabannya adalah ras tersendiri. Jawabannya benar. Soal nomor 26. Alat-alat yang terbuat dari pecahan batu yang dibuat dengan bentuk yang sangat sederhana, yang kemungkinan besar dibuat sesuai dengan fungsinya masing-masing. Alat ini adalah. Saya. Jawabannya alat-alat seperti. Jawabannya benar. Soal nomor 3. Du Bois selain mendapatkan sisa fosil reptil dan mamalia, juga menemukan fosil tengkorak manusia. Meskipun tidak seutuh temuan B.D. van Rietsoten, fosil tersebut dinamakan Homo. Saya. Jawabannya adalah Lajakensis. Jawabannya benar. Soal nomor 15. Pada bulan September 2003, Peter Brown dan Meg J. Morwood menemukan manusia liang dua. Temuan tersebut dianggap sebagai penemuan spesies baru yang kemudian diberi nama Homo floresiensis, sesuai dengan tempat ditemukannya fosil manusia. Saya. Jawabannya adalah liang dua. Jawabannya benar. Soal nomor 27. Berdasarkan lapisan penemuannya, para ahli menyimpulkan bahwa tapak parimbas adalah hasil budaya. Saya. Jawabannya adalah Pithecanthropus erectus. Jawabannya benar. Soal nomor 4. Situs Sangiran merupakan situs praaksara yang memiliki peran yang sangat penting dalam memahami proses evolusi manusia dan merupakan situs purbakala yang paling lengkap di Asia, bahkan di dunia. Menyadari pentingnya nilai situs Sangiran bagi perkembangan dunia ilmu pengetahuan, khususnya masalah pemahaman evolusi manusia dan lingkungan alam, maka pada tahun 1995 Pemerintah Republik Indonesia mengusulkan situs Sangiran ke UNESCO untuk dapat dimasukkan ke dalam Pas. Soal nomor 16.
jenis manusia purba Meganthropus ini berdasarkan penelitian dari Von Coen di Sangiran tahun 1936 dan tahun 1941 yang menemukan fosil rahang manusia yang berukuran. Saya, jawabannya adalah besar. Jawabannya benar. Soal nomor 28. Lukisan-lukisan yang ditemukan di Gua Leang Tate, Sulawesi Selatan dipercaya memiliki hubungan dengan penghormatan terhadap. Saya, jawabannya nenek moyang. Jawabannya benar. Soal nomor 5. Dengan ditemukan manusia-manusia purba di Indonesia, khususnya di Jawa, membuat Indonesia menjadi terkenal dan penting bagi penelitian sejarah kehidupan dan perkembangan manusia di masa. Saya, jawabannya adalah merantau. Jawabannya benar. Soal nomor 17. Badan tegak, hidung lebar, dagu tidak ada, alat pengunyah kuat, berat badan 80-100 kg, tinggi badan 160-180 cm. Ciri-ciri di atas adalah ciri-ciri dari. Saya, jawabannya adalah Pithecanthropus erectus. Jawabannya benar. Soal nomor 29. Ditemukannya bukti-bukti tentang penguburan yang ditemukan di beberapa tempat. Mayat-mayat yang dikubur tersebut ditaburi dengan cat merah. Cat merah tersebut diperkirakan berhubungan dengan upacara penguburan dengan maksud untuk memberikan kehidupan baru di. Saya, jawabannya alam bakar. Jawabannya benar. Soal nomor 6. Pada tahun 1893, seorang ahli anatomi menemukan fosil manusia purba Pithecanthropus erectus serta berbagai fosil hewan dan tumbuhan purba. Tokoh yang dimaksud adalah. Saya, jawabannya adalah Eugen Dubois. Jawabannya benar. Soal nomor 18. Hidup sekitar 2,5 sampai 1,25 juta tahun yang lalu, fosil ini ditemukan di Mojokerto pada tahun 1936 oleh Koenigswald. Fosil ini merupakan fosil yang bernama. Saya, jawabannya adalah Pithecanthropus mojokertensis. Jawabannya benar. Soal nomor 30. Bentuk alat ini mirip dengan kapak rimbas tetapi berukuran lebih besar. Fungsi alat ini adalah membelah pohon, kayu, dan bambu. Alat ini adalah. Saya, jawabannya adalah kapak penegak. Jawabannya benar. Soal nomor 7. Pada tahun 1995, pemerintah Republik Indonesia mengusulkan situs Sangiran dimasukkan ke dalam World Heritage List ke. Saya, jawabannya adalah UNESCO. Jawabannya benar. Soal nomor 19. Homo wagekenensis sudah termasuk Homo sapiens, jadi sangat berbeda ciri-cirinya dengan jenis Pithecanthropus. Jenis manusia wajak mempunyai ciri-ciri baik mongoloid maupun. Pas. Soal nomor 31. Pada masa berburu dan mengumpulkan makanan, manusia masih memiliki pengetahuan dan keterampilan yang terbatas dalam memanfaatkan alam. Oleh karena itu, manusia sangat bergantung pada. Saya, jawabannya adalah ikatan kelompok. Jawabannya benar. Soal nomor 8. Pada tanggal 5 Desember 1996, situs ini ditetapkan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO. Situs yang dimaksud adalah.
20. Manusia modern awal di kepulauan Indonesia dan Asia Tenggara paling tidak telah hadir sejak Saya. Jawabannya adalah 45.000 tahun yang lalu. Jawabannya benar. soal nomor 32. Alat yang dibuat dari tulang binatang dan berfungsi sebagai pisau atau mata tombak disebut. Saya. Jawabannya adalah alat-alat dari tulang. Jawabannya benar. Situs Trinil dibangun atas praaksara dari ahli antropologi Universitas Gadjah Mada oleh Profesor siapa? Pas. Soal nomor 21. Pithecanthropus mojokenensis ditemukan di Mojokerto pada tahun 1936 pada lapisan. Saya. Jawabannya adalah Pleistosen bawah. Jawabannya benar. Soal nomor 33. Pada masa berburu dan mengumpulkan makanan ini diduga telah muncul kepercayaan. Hal tersebut dibuktikan dengan ditemukannya bukti-bukti tentang penguburan yang ditemukan di gua dan gua. Saya. Jawabannya adalah Lawa dan Sodom. Jawabannya benar. Soal nomor 10. Tulang kening sangat menonjol. Di bagian belakang mata terdapat penyempitan yang sangat jelas, menandakan otak belum berkembang. Merupakan ciri-ciri dari fosil manusia purba apa? Pas. Soal nomor 22. Manusia wajak tidak hanya mendiami kepulauan Indonesia bagian barat, tetapi juga mendiami sebagian pulau di Indonesia bagian timur. Ras wajak merupakan penduduk Homo sapiens yang kemudian menurunkan ras-ras yang kita kenal sekarang. Melihat lebih banyak ciri mongoloidnya, manusia wajak lebih dekat dengan sub-sub. Saya. Jawabannya adalah Melayu Indonesia. Jawabannya benar. Soal nomor 34. Peralatan yang digunakan manusia purba masih dibuat dengan cara yang sangat sederhana dan belum menggunakan sistem penghalusan batu. Keadaan ini menunjukkan bahwa mereka belum mengenal. Saya. Jawabannya adalah teknik halus. Jawabannya benar. Soal nomor 11. Pada tahun 1889, B.J. van Rieteswoten menemukan manusia wajak di sebuah curug di lereng pegunungan Kars di barat laut Kompor Darat dekat Tulungagung, Jawa Timur. Fosil temuan tersebut kemudian diserahkan kepada C.P. Schroeter di. Saya. Jawabannya adalah Bataria. Jawabannya salah. Soal nomor 23. Adapun menurut T.U. Jacob, secara kultural manusia liang dua berada pada konteks zaman Mesolitik dengan ciri Australomelanozoid, yaitu. Saya. Bentuk tengkorak yang lonjong. Jawabannya benar. Soal nomor 35. Teknologi yang digunakan manusia pada masa berburu dan mengumpulkan makanan berkaitan dengan peralatan yang digunakan untuk berburu. Alat-alat yang dihasilkan masih kasar. Hal tersebut karena mereka belum mengenal teknik. Saya. Jawabannya adalah mengasah batu. Jawabannya benar. Soal nomor 12. Salah satu pertimbangan situs manusia purba Sangiran ditetapkan sebagai warisan budaya dunia karena di Sangiran tersimpan ribuan peninggalan manusia purba yang menunjukkan proses kehidupan manusia dari. Saya. Jawabannya adalah masa lalu. Jawabannya benar. Soal
jenis manusia purba Meganthropus ini berdasarkan penelitian dari Van Coeneckhout dari Sangiran tahun 1936 dan tahun 1041 yang menemukan fosil rahang manusia yang berukuran besar. Dari hasil rekonstruksi tersebut, kemudian para ahli menamakan jenis manusia purba ini dengan sebutan Paleojavanicus Meganthropus. Jawabannya salah. soal nomor 36. Selain lukisan-lukisan di dinding atau di dinding karang, kepercayaan masyarakat pada masa ini juga terlihat dalam upacara pengundian. Para ahli meyakini bahwa kebiasaan tersebut merupakan bentuk kepercayaan awal manusia aksara akan adanya kehidupan setelah mati, yaitu berupa roh-roh yang telah meninggal, dan karena itu jasad dan rohnya patut mendapatkan. Saya, jawabannya adalah penghormatan atau pemujaan. Jawabannya benar. Pertanyaan nomor 37. Pada masa bercocok tanam telah dikenal pembuatan pernak-pernik, perhiasan, dan pemujaan. Pernak-pernik tersebut sebagian besar dibuat dari. Saya, jawabannya adalah dibuat dari batu. Jawabannya benar. Pertanyaan nomor 49. Benda berbentuk seperti gitar Spanyol yang tidak bertangkai. Benda ini ditemukan oleh para ahli di daerah Madura dan Sumatera. Benda yang dimaksud adalah. Saya, jawabannya adalah bejana perunggu. Jawabannya benar. Pertanyaan nomor 61. GLA Brandes berpendapat bahwa bangsa yang mendiami kepulauan Indonesia memiliki banyak persamaan dengan bangsa dari utara, barat, selatan, dan timur. Brandes melakukan penelitian berdasarkan. Saya, jawabannya adalah perbandingan bangsa. Jawabannya benar. Pertanyaan nomor 38. Kehidupan sosial pada masa bercocok tanam semakin kompleks. Masyarakatnya sudah mengenal sistem masyarakat yang dipimpin oleh kepala suku. Pemilihan kepala suku tersebut dilakukan dengan sistem. Saya, jawabannya adalah primus inter pares. Jawabannya benar. Pertanyaan nomor 50. Kegiatan ekonomi pada masa perundagian sudah kompleks. Sebagian besar musyawarah telah meninggalkan sistem berbunga dan beralih ke sistem pertanian lahan basah atau persawahan. Kegiatan perdagangan dan pertukangan juga mengalami perkembangan. Adanya keberadaan suatu golongan menyebabkan kegiatan perdagangan berkembang pesat. Golongan yang dimaksud yaitu. Saya, jawabannya unagi atau tukang. Jawabannya benar. Pertanyaan nomor 62. Menurut teori Yunan, nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan, sebuah wilayah yang berada di. Saya, jawabannya adalah Tiongkok sebentar. Jawabannya benar. Pertanyaan nomor 39. Manusia pada masa bercocok tanam, selain bercocok tanam juga melakukan perdagangan dengan sistem. Saya, jawabannya adalah menggunakan sistem barter. Jawabannya benar. Pertanyaan nomor 51. Teknik cetakan menggunakan dua alat yang dijadikan satu dapat ditangkupkan merupakan teknik. Saya, jawabannya teknik pivot. Benar. Pertanyaan nomor 63. Ditemukannya kapak tua di wilayah Nusantara yang memiliki kemiripan dengan kapak tua di wilayah Asia Tenggara. Penemuan tersebut menandakan
benar. Pertanyaan nomor 40. Kapak yang penampangnya berbentuk lonjong atau bulat telur adalah kapak? Saya. Jawabannya adalah kapak lonjong. Jawabannya benar. Pertanyaan nomor 52. Benda logam apa yang pada saat masa perundagingan berfungsi sebagai sarana upacara atau kesuburan dan kematian dan dijadikan simbol status sosial? Saya jawabannya yaitu mekara. Jawabannya benar. Pertanyaan nomor 64. Laut dangkal yang ada di antara pulau-pulau di Nusantara bagian barat surut. Akibatnya terbentuklah paparan Sunda yang menyatukan Indonesia dengan daratan. Saya jawabannya adalah Asia. Jawabannya benar. Soal nomor 41. Manusia pada masa bercocok tanam ini sudah membentuk desa-desa kecil sebagai Saya. Jawabannya adalah sebagai tempat pemukiman. Jawabannya benar. soal nomor 53. Pada zaman perundagian, masyarakat telah mengalami kemajuan dalam hal bahan dan teknik pembuatan. Pada zaman ini, masyarakatnya telah berhasil membuat benda-benda dari Saya jawabannya logam. Jawabannya benar. soal nomor 65. Moh Ali berpendapat bahwa bangsa Indonesia berasal dari daerah Yunan. Pendapat Moh Ali ini diperkuat dengan adanya kesamaan ras penduduk antara penduduk titik-titik dan titik-titik. Saya jawabannya adalah Indonesia dan Asia. Jawabannya benar. Pertanyaan nomor 42. Manusia pada masa ini sudah memasuki zaman megalitikum. Megalitikum merupakan kebudayaan yang menghasilkan. Saya. Jawabannya adalah bangunan monumental. Jawabannya benar. Soal nomor 54. Bagian menarik dari arca yang dijadikan tempat untuk mengaitkan tali atau menggantung adalah. Saya jawabannya yaitu kepalanya. Jawabannya benar. Soal nomor 66. Teori Nusantara mengungkapkan bahwa nenek moyang manusia berasal dari bangsa Indonesia sendiri. Pendukung teori Nusantara adalah. Saya jawabannya adalah Muhammad Yamin. Jawabannya benar. Soal nomor 43. A. Membersihkan hutan atau sabana. Pohon dan semak-semak ditebang, kemudian setelah kering dibakar. B. Tanah yang sudah dibuka ditanami juawut, ubi jalar, talas, dan ketela pohon. C. Setelah tanah dianggap kurang subur, tanah akan dibiarkan selama 10-15 tahun agar menjadi hutan. D. Setelah masa istirahat, hutan siap dibuka kembali menjadi lahan pertanian. Tahap-tahap di atas merupakan sistem pertanian. Saya. Jawabannya adalah sistem berbaur. Jawabannya salah. Soal nomor 67. Sebutan negritud dikarenakan orang-orang yang dijumpai tersebut berkulit hitam mirip dengan jenis-jenis negro. Sebutan negritud diberikan oleh siapa? Saya jawabannya adalah orang-orang Spanyol. Jawabannya benar. Pertanyaan nomor 44. Pertanyaan nomor 55. Masyarakat pada masa perundagian selain mengenal sistem pembagian kerja juga mengenal pelapisan sosial. Benda-benda logam yang
jawabannya simbol status sosial. Jawabannya benar. Nomor 56. Kapak corong yang besar berfungsi sebagai. Saya jawabannya cangkul. Jawabannya benar. Nomor 45. Bangunan-bangunan pada masa bercocok tanam berhubungan dengan kepercayaan. Saya jawabannya adalah animisme dan dinamisme. Jawabannya benar. Soal nomor 68. Teori Out of Taiwan dikemukakan oleh Harry Truman Simanjuntak. Menurut pendekatan linguistik, diperoleh perkiraan bahwa dari keseluruhan bahasa yang digunakan suku-suku di Nusantara memiliki rumpun yang sama, yaitu rumpun. Saya jawabannya adalah rumpun Austronesia. Jawabannya benar. Pertanyaan nomor 46. Pada upacara penguburan mayat, tokoh-tokoh tersebut dibekali dengan. Saya jawabannya adalah dibekali dengan perhiasan. Jawabannya benar. Pertanyaan nomor 57. Pada masa perundegian, mereka mempraktikkan pemujaan terhadap leluhur. Hanya saja pada masa perundegian, alat yang digunakan dalam upacara-upacara banyak menggunakan bahan dari. Saya jawabannya perunggu. Jawabannya benar. Soal nomor 69. Argumen yang melandasi teori Nusantara adalah adanya kemungkinan bahwa orang Melayu adalah keturunan dari Homo soloensis dan Homo. Saya jawabannya adalah Macekensi. Jawabannya benar. Pertanyaan nomor 47. Apa nama kapak berbentuk persegi dengan bagian yang tajam diasah miring, beliung persegi, kemudian diberi tangkai dengan teknik mengikat? Saya jawabannya adalah beliung persegi. Jawabannya benar. Pertanyaan nomor 58. Kapak corong adalah kapak yang bagian tajamnya seperti kapak batu. Hanya bagian tangkainya berbentuk corong. Kapak corong sering juga disebut. Saya jawabannya yaitu kapak sepatu. Jawabannya benar. Pertanyaan nomor 70. Kedatangan Proto Melayu ke pedalaman mendesak keberadaan penduduk asli. Kehidupan di hutan menjadikan Proto Melayu terisolasi dari dunia luar dan peradaban mereka. Saya jawabannya adalah pemuda. Jawabannya benar. Pertanyaan nomor 48. Bangunan bertingkat yang dihubungkan tanjakan kecil yang berfungsi sebagai tempat pemujaan terhadap roh nenek moyang biasanya di setiap tingkat didirikan mandir. Apa nama bangunan tersebut? Saya jawabannya adalah Punden Buddha. Jawabannya benar. Soal nomor 59. Masa perundegian dimulai pada zaman logam, yaitu pada periode. Saya kurang lebih 10.000 tahun yang lalu. Jawabannya benar. Soal nomor 71. Ras melansoid tersebar di lautan Pasifik, tepatnya di pulau-pulau yang terletak di sebelum timur Irian dan benua Australia. Pada awal kedatangan bangsa melansoid di pulau berawal pada zaman es berakhir. Pada tahun berapakah zaman es berakhir? Saya jawabannya adalah pada tahun 70.000 SM. Salah. Pertanyaan nomor 60. Bagian corong pada kapak corong berfungsi untuk memasang. Saya jawabannya yaitu tangkai kayu. Jawabannya salah. Betul. Pertanyaan nomor 71.
Samudra Melayu datang ke Pulau Indonesia. Di Kepulauan Indonesia sudah terdapat kelompok, yaitu kelompok titik-titik dan titik-titik. Jawabannya adalah Megito dan Megida. Jawabannya salah.